Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu manajemen. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Tahu di sini berarti kenal, sadar, mengerti, dan pandai. Manajemen sendiri adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan ilmu manajemen sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen dari berbagai segi menurut ahli dan fungsinya. Manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris to manage yang artinya kontrol atau mengontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan seperti mengendalikan, mengelola, atau menangani. Maka, kata manajemen dapat memiliki banyak arti. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan. Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani suatu berupa skillful treatment. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tadi berarti manajemen berhubungan dengan pengelolaan perusahaan, rumah tangga, atau bentuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Mengutip buku ekonomi SMA atau MA kelas 12 dari Alam S, pengertian manajemen juga bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang berbagai berikut. Pengertian manajemen dari sejumlah ahli dan sudut pandang mereka. Pengertian manajemen dari segi seni. Dari seni, definisi manajemen dijelaskan oleh Mary Bradford Follett, seorang ahli teori sosial dan manajemen Amerika. Menurut Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen sebagai seni juga berarti kemampuan pengelolaan sesuatu yang merupakan seni menciptakan dan kreatif. Hal ini merupakan keterampilan seseorang yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian manajemen dari segi ilmu disampaikan oleh ahli administrasi publik sekaligus ilmuwan Amerika Ruther Gulick. Menurutnya, manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses. James R. Stunner, profesor sistem manajemen ini, W. School of Business Administration of Fordham University, mengatakan pengertian manajemen dari segi proses. Menurut Stunner, manajemen adalah perencanaan, pemodalisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota organisasi yang sudah ditentukan. Dari berbagai pengertian manajemen menurut ahli tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu manajemen. Studi tentang manajemen berbasis kearifan lokal tak dapat dipisahkan dari pemahaman pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila harus digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu manajemen, baik itu dalam mengelola perusahaan, kehidupan sosial, dan belajar. Penerapan Pancasila dalam pengembangan ilmu manajemen bisa kita lihat lewat berbagai kebijakan perusahaan dalam memanage sumber daya manusianya. Contohnya, perusahaan yang mampu memberikan ruang dan apresiasi bagi kinerja setiap karyawannya dengan memberikan penghargaan akan ide dan kreativitas hingga komitmen yang telah diberikan. Alhasil, pada level tersebut, loyalitas dan komitmen karyawan yang disertai dengan rasa memiliki akan mampu memperpanjang usia operasional perusahaan pada kemudian hari. Hal ini sesuai dengan nilai kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, dalam pengembangan manajemen sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bisa diterapkan oleh kita sendiri dengan menjadi pribadi yang pandai mengelola dan memanfaatkan waktu antara waktu belajar, beribadah, dan mengerjakan kewajiban di rumah. Apabila kita
kita sudah bisa menempatkannya, maka semuanya akan terorganisir dengan baik. Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa ada begitu banyak konsep manajemen modern yang digali dari pemahaman praktik nilai-nilai Pancasila yang begitu pentingnya dalam kehidupan perusahaan dan kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya. Unsur-unsur manajemen. Yang pertama, man atau manusia, merupakan unsur yang paling penting karena manusia memiliki keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kinerja yang maksimal dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, metode, merupakan unsur yang diperlukan untuk mengatur berjalannya suatu proses kegiatan. Yang ketiga, mesin, merupakan unsur yang berbentuk barang, di mana mesin di sini digunakan untuk mempermudah berjalannya suatu proses kegiatan. Yang keempat, material atau bahan, unsur yang berbentuk bahan baku yang akan digunakan saat proses kegiatan nanti. Yang kelima, money atau uang, merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. Uang di sini harus dikelola dengan baik dan efisien. Yang terakhir yaitu yang keenam, market atau pasar, merupakan elemen yang sangat penting karena tanpa adanya pemasaran, semua kegiatan yang telah dilakukan akan berujung sia-sia. Sekian, terima kasih. Penerapan ilmu manajemen yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, mengandung nilai religius atau bersifat rohani. Sila pertama ini juga memiliki prinsip tidak memaksakan kepercayaan atau agama kepada orang lain, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran dan beribadah sesuai kepercayaannya tersebut. Contoh, dalam manajemen organisasi telah dibuat suatu kebijakan dan menjalankan praktik untuk saling menghormati kepercayaan dan agama masing-masing anggotanya. Sila kedua, mengandung nilai selalu menjaga martabat sesama manusia. Sila ini juga bermakna menjaga kesetaraan hak dan kewajiban semua orang. Contoh, dalam manajemen organisasi telah dibuat kebijakan dan mempraktikkan kesetaraan hak semua anggotanya. Kemudian sila ketiga, mengandung makna pengakuan terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia yang harus dijaga sebagai satu kesatuan yang utuh. Contoh, dalam manajemen organisasi telah dibangun budaya integritas, budaya yang menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Lalu sila keempat, mengandung makna Indonesia adalah bangsa demokratis, bangsa yang dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan musyawarah dan mufakat, bukan berdasarkan suara terbanyak. Contoh, dalam organisasi manajemen, dalam setiap keputusan selalu melibatkan semua pemangku kepentingan dan menghasilkan kesepakatan melalui mufakat. Lalu sila kelima, memiliki makna tujuan dari penyelenggaraan negara adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia secara adil. Contoh, dalam manajemen organisasi juga telah menetapkan tujuan utamanya, yaitu untuk mensejahterakan kepentingan bersama. Luar biasa. Pembelajaran itu menyenangkan dan memberikan banyak sekali hikmah. Wow. Masya Allah. Alhamdulillah, mantap. Semangat. Kuota Kemendikbud harus selalu cair, merdeka. Banyak tugas membuat mahasiswa pusing dan sedikit tugas membuat mahasiswa senang. Pertahankan. Tingkatkan kuliah daring. Semangat belajar yang sangat tinggi, hal-hal positif lainnya yang bisa membuat pembelajaran jauh lebih baik, sehingga usahakan ilmu ini memberikan dampak positif untuk para pembelajar, karena usahakan ilmu ini akan memberikan bahwa dan pembelajaran untuk hari ini atau untuk kedepannya di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.